Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan pengantar fisika nanomaterial. Hari ini atau minggu keempat kita akan membahas tentang rute sintesis atau metode sintesis dalam fabrikasi nanopartikel dan nanokristalin ya. Dan ternyata beberapa metode memiliki metode tersebut secara umum terbagi dari beberapa jenis bergantung pada material dasarnya ya. Jadi kita sebut bergantung pada prekursornya. Mulai dari liquid ya, kemudian gas dan padatan. Ya, liquid itu metode yang secara umum mereaksikan menggunakan cairan pelarut, kemudian juga ada reaksi kimia dalam larutan ya, sehingga terbentuk padatan nano ya. Kemudian pada skala gas ya, biasanya menggunakan ruang vakum dan berisi prekursornya dalam bentuk gas ya, yang dicampurkan dalam ruang vakum dan biasanya beri medan listrik atau sehingga beda potensial yang cukup tinggi sehingga terbentuk plasma. Atau misalnya metode padatan, di mana padatan ini dipanaskan pada suhu tinggi sehingga dia dipanaskan pada ruang vakum ya, sehingga padatan tersebut meleleh kemudian terevaporasi di dalam vakum sehingga dia akan membentuk jadi plasma dan membentuk biasanya untuk yang lapisan tipis. Ya, namun secara umum ya, rutenya itu ada dua, yaitu bottom up dan top down. Sebenarnya kita sudah bahas beberapa metode sebelumnya, tapi pertemuan minggu ini untuk memperdalam berbagai jenis metode yang dalam proses sintesis nanomaterial ya. Jadi biasanya metode bottom up memberikan nanostruktur yang sangat halus, kemudian pada individu nanostrukturnya gitu ya, biasanya kemudian juga sifat kimianya atau unsur-unsurnya itu diatur sedemikian rupa sehingga dia memiliki komposisi yang diinginkan gitu ya. Kemudian pengaturan yang lain yang sifatnya dimulai dari reaksi kimia ya. Sedangkan metode top down ya, itu adalah pendekatan yang lebih mudah, dalam artiannya dia menggunakan prinsip-prinsip fisis gitu ya, sehingga dihasilkan material yang secara umum ditujukan untuk yang proses massal. Walaupun sebenarnya bottom up juga prosesnya bisa untuk massal gitu ya. Tetapi pendekatan top down itu lebih kalau bisa disebut lebih brutal. Kenapa? Karena di dalam artinya dia ingin membentuk material yang sudah jadi menjadi nanopartikel atau nanomaterial ya. Metode pertama dalam pendekatan bottom up adalah physical vapor deposition. Secara umum physical vapor deposition itu adalah ada proses vakum sehingga di dalam ruangan ini dia tidak ada gas yang lain selain gas inert dan prekursor. Prekursor itu adalah kata lain atau untuk menggambarkan sebuah kumpulan bahan yang akan direaksikan di dalam chemical vapor deposition CVD. Nah, ketika gas itu masuk ke dalam ruang vakum, ada sebuah perangkat di mana perangkat ini membentuk sebuah hubungan di mana membentuk hubungan pada tegangan tinggi ya. Jadi dihubungkan pada tegangan tinggi ya.
Kadang dia arusnya DC, kadang juga bisa diatur AC, bergantung pada kebutuhannya. Ya, pada saat prekursor masuk ke dalam ruang vakum dan diberi tegangan yang cukup tinggi, maka di antara ruang ini akan terbentuk plasma. Ya, apa yang dimaksud dengan plasma secara umum? Ya, secara umum, plasma itu adalah sebuah kondisi di mana prekursor, zat-zat atau atom dalam prekursor kehilangan elektron. Ya, kehilangan elektron karena diberi beda tegangan, si elektronnya tercabut dari atomiknya, sehingga dia lebih radikal. Dan ketika lebih radikal, maka dia akan masuk ke salah satu kutubnya. Misalnya kutub positifnya, misalnya, atau kutub negatif. Misalnya ini adalah grounding, itu digroundkan, maka dia akan menumpuk di bagian permukaan. Tetapi karena inlet masukannya ya, mulai dari gas inert gitu ya, sampai prekursor yang dimasukkan itu diatur secara presisi, kemudian juga gas keluarannya dikeluarkan menggunakan vakum, maka komposisi atom yang tumbuh dari permukaan di permukaan substrat ini, ya, permukaan substrat, dia akan istilahnya tumbuh dengan kepresisian atom yang cukup tinggi, sehingga dengan demikian kita bisa membentuk material nano dengan dalam artinya sifat kimiawi yang kita atur, yang kita dalam tanda kutip juga sifat fisiknya juga memiliki dalam artinya sifat fisiknya juga bisa kita atur dengan sifat kimiawi yang teratur juga. Oke. Sedangkan metode kedua adalah kondensasi gas ya. Kondensasi gas secara umum mirip dengan metode plasma chemical vapor deposition ya. Sedang bedanya adalah source dari prekursornya atau yang zat yang ingin direaksikan itu bukan dari luar dalam bentuk gas ya, tetapi dalam bentuk logam yang dipanaskan sehingga dia menguap. Ketika dia menguap, dia akan didinginkan pada satu titik pendingin ini, sehingga zat-zat yang tadinya dia radikal, dia bisa menempel pada permukaan yang dingin. Ini menggunakan prinsip difusi karena suhu ya, sehingga dia akan menempel pada permukaannya dan pada satu kondisi tertentu akan bisa dilepaskan menggunakan scraper, sehingga yang terbentuk nanti terkumpul di bagian bawah itu adalah zat-zat nanostruktur yang diinginkan, atau di sini disimpan substrat gitu ya, sehingga dia akan menempel pada permukaan substrat. Biasanya yang bottom up ini dia presisi atomic precisionnya atau presisian tingkat atomiknya dia tinggi dan bisa dibentuk dalam bentuk paduan berbagai macam source bergantung dari sumber yang dimasukkan ke dalam vacuum chamber ini. Jadi proses pembentukan material pada plasma chamber deposition, kemudian kondensasi gas inert misalnya gitu ya. Ini tujuannya adalah untuk mengatur source ini, itu masukan yang sehingga terjadi kondensasi partikel, kemudian juga beberapa pengaturan, misalnya pengaturan panasnya gitu, panas pada source-nya atau pada perbedaan suhu tinggi dan suhu dingin gitu ya, suhu panas dan suhu dingin ya.
Ya, ini adalah hasilnya, dimana misalnya nanopartikel AgCu gitu ya. Ini dipanaskan menggunakan gas ini, kondensasi gas, maka ternyata proses terbentuknya misalnya di pertama dibentuk dulu Ag sebagai intinya. Jadi Ag-nya yang dipanaskan sehingga Ag dia menguap, kemudian baru setelah itu dihentikan, kemudian dinyalakan sehingga Ag dia sebagai core dan Cu sebagai sel ya. Jadi Ag sebagai intinya, Cu sebagai pelapisnya atau kulitnya, sehingga terbentuk nanostruktur ya, nanostruktur dengan Ag sebagai inti dan Cu sebagai kulitnya gitu ya. Dan ternyata juga proses sintesis ini sangat dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu, maka proses reaksinya atau kondensasinya akan semakin cepat ya. Dan kemudian juga berkaitan dengan mikroskopiknya atau morfologinya juga terlihat lebih besar gitu ya dibandingkan kalau suhunya rendah. Cuma mungkin dalam tanda kutip kalau suhunya rendah, yang terjadi adalah proses reaksinya, kondensasinya akan lambat. Sedangkan pada suhu tinggi kondensasinya cepat, tapi ukuran partikelnya dia besar, sehingga optimasi suhu juga penting dilakukan untuk mendapatkan ukuran yang kita inginkan. Sedangkan yang bagian ini adalah Jadi ini adalah penampang melintangnya. Ya, ini penampang. Jadi ini dipatahkan ya penampang melintangnya. Jadi banyak inti yang bisa dibentuk atau ada juga ablasi laser. Ya, ablasi laser itu adalah secara umum ini adalah ruang vakum. Ada gas helium yang dimasukkan supaya reaksinya inert gitu ya. Kemudian ada laser ditembakkan ke target. Ini adalah logam yang dijadikan bahan utamanya. Laser ditembakkan. Ketika ditembakkan karena dia tinggi, maka laser akan memanaskan substrat atau target ya. Ketika dia memanaskan target dan kondisi vakum maka dia akan meleleh kemudian terevaporasi, dan ketika terevaporasi dia akan menempel di bagian atas lah, atau intinya adalah akan istilahnya tuh ketika ditembak dia bukan terhamburkan ya, istilahnya adalah ya, jadi ada butiran-butiran seperti debu yang ukurannya sangat kecil ya, dalam artian yang ukuran nano itu hasil lelehan dari target itu ya, jadi dia akan menempel ke substrat gitu di sini. Nah, ini adalah laser ablation gitu ya. Jadi dan hasilnya adalah karena dia bentuknya seperti debu yang ketika ditembakkan dan meleleh kemudian dia terhambur dalam ukuran-ukuran yang kecil, maka yang terbentuk adalah partikel yang bulat, berukuran bulat dan berstruktur nano gitu ya. Ukurannya sangat kecil, hampir di bawah 50 nano. Bahkan ada yang kecil-kecil di sini. Ini adalah atom Al. Nah, ini gitu ya. Oh, ini menggunakan wire explosion technique. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Ini juga wire explosion technique itu dia menggunakan gabungan antara padatan. Jadi ada dua kutub.
ada kutub positif dan kutub negatif gitu ya. Kemudian disambungkan ke catu daya, biasanya DC gitu ya. Kemudian dimasukkan ke dalam liquid, biasanya adalah air yang paling mudah. Maka ketika dia disambungkan gitu ke dalam air, maka aliran listrik ini akan dalam tanda kutip menyebabkan ledakan-ledakan di ujung-ujung katoda dan anodanya. Biasanya katodanya itu aluminium, anodanya itu karbon. Jadi yang anoda ini akan ledakan-ledakan kecil dan membentuk partikel-partikel yang terdispersi di dalam air ini. Jadi partikel-partikel terdispersi ya. Nah, partikel terdispersi ini ukurannya tadi sekitaran di bawah 50 nanometer. Ya. Kemudian juga ada deposisi uap kimia CVD ya. Chemical Vapor Deposition. Ya, kalau misalnya ditambah plasma jadi PSCVD, Plasma Chemical Vapor Deposition ya. Prinsipnya sama, sudah dijelaskan dari awal tadi. Ya. Nah, ini ukuran menggunakan CVD ya, ukurannya sekitar 75 nano. Yang awalnya yang pernah dilakukan di laboratorium atau pernah dilakukan sebelumnya itu intinya misalnya membentuk nanowire misalnya gitu ya, nanowire misalnya CMWT multi-wall carbon nanotube misal gitu ya. Itu berhasil dilakukan disintesis menggunakan CVD misalnya. Kalau di lab Bapak pernah dulu waktu S2 sintesis karbon nanotubnya menggunakan spray pyrolysis. Ya. Nah, ada jenis lain misalnya molecular beam epitaxy. Ya. Biasanya ini hampir sama seperti CVD, tapi dia menggunakan medan magnet yang cukup besar untuk menarik atom-atom ke atau ya intinya adalah memanipulasi gerakan dari atom supaya menempel ke atas permukaan substrat. Biasanya molecular beam epitaxy ini digunakan untuk pencetakan chip yang presisi gitu ya. Baik presisi secara posisi maupun secara kimiawi yang menggunakan medan magnet, medan listrik dan yang lainnya gitu ya. Atau AFM atau STM, scanning tunneling microscope. Ya, ini sebenarnya ada kajian khususnya, tapi intinya adalah dia memindahkan secara atom per atom menggunakan perangkat AFM gitu ya. Sehingga kita dapatkan susunan atom yang sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi intinya seperti pencetakan 3 dimensi. Ya, pencetakan 3D print tapi dalam skala nano. Itu ya. Nah, selain itu, yang tadi ini berarti adalah metode istilahnya fine chemical ya, atau good chemical deposition lah ya, atau pembuatan nanostruktur menggunakan pengaturan bahan kimia yang lebih presisi gitu. Sedangkan ada istilah lain yang namanya adalah wet chemical atau proses sintesis basah lah. Ya, dimana kita menggunakan liquid sebagai bahan dasar, kemudian masuk ke dalam proses fisis gitu ya, sehingga yang didapatkan adalah metode yang lebih ringkas tetapi menghasilkan presisi nanopartikel yang sama, walaupun hasil kadang
lebih banyak justru dibandingkan yang metode-metode yang fine chemical tadi gitu ya. Ya, namanya metode spray conversion processing atau proses konversi spray ya. Secara umum ya intinya adalah spray ini, jadi misalnya ada boleh dibilang misalnya mirip dengan alat cat, alat semprotan cat gitu ya. Jadi si liquid gitu ya, liquid disemprotkan menggunakan prinsip misalnya menggunakan prinsip liquid to air misalnya, atau intinya adalah membuat dia disemprotkan dalam artian liquid menjadi ukuran droplet yang kecil ya. Nah, alatnya disebutnya atomizer ya. Atomizer ini dia mengubah liquid menjadi droplet, jadi semburan seperti kabut lah ya, atau droplet. Ukurannya itu ukuran mikron. Kalau masih terlihat ya, jadi kalau masih terlihat misalnya kabutnya, itu berarti ukurannya mikron. Nah, droplet yang ukurannya kecil tadi itu terdiri dari beberapa bahan kimia ya, metal organik biasanya ya, misalnya, atau metal alkoxide gitu ya, ya dimana tersusun dari misalnya Fe dengan polimer gitu ya, bukan polimer ya, hidrokarbon atau apalah, alkoxide biasanya disebutnya, atau nikel gitu, logam dengan metal misalnya dengan organik gitu ya di dalamnya itu. Dan ada kadang bukan hanya satu zat tapi beberapa zat, beberapa bahan prekursor yang masuk ke dalam, kemudian disemprotkan ya. Jadi liquid ini adalah prekursor, disemprotkan kemudian dia akan mengalami peristiwa fisis ya. Jadi si droplet ini akan mengalami peristiwa fisis. Cara paling mudahnya adalah misal dia dimasukkan ke dalam ruang pemanas ya, masukkan ke dalam ruang pemanas ya, ke dalam ruang pemanas gitu ya. Atau misalnya ketika dia disemprotkan droplet ini, dia disertai oleh gas misalnya dari LPG atau hidrogen gitu ya. Ketika disemprotkan gitu ya, disertai dengan hidrogen dan oksigen, atau misalnya gas LPG sehingga yang terbentuk adalah api ya. Seperti ini ya, apa istilahnya tuh, tukang las. Nah, kalau tukang las hanya gas, hidrogen atau oksigen, metode flame spray pyrolysis atau combustion flame spraying gitu ya, dia secara umum disertai dengan droplet sehingga ketika si droplet tadi masuk ke dalam api, atau ya intinya adalah flame gitu ya, api, dia akan mengalami pemanasan, sehingga pada saat proses pemanasan yang terjadi adalah, jadi ini awalnya droplet ya, droplet. Kemudian si droplet ini dia mengalami evaporasi. Zat pelarutnya. Jadi zat pelarutnya dia akan menguap sehingga dia akan mengecil ya, dia akan mengecil dan terus mengecil gitu ya, seiring dengan proses evaporasinya. Selain itu, akibat dari proses evaporasi ini dan proses pemanasan,
mulai terjadi reaksi kimia, ya, reaksi kimia, ya, reaksi kimia, misal kemudian kondensasi, bukan kondensasi, atau istilahnya adalah bukan reflux ya, apa ya, lebih tepatnya adalah konveksi. Jadi zat yang misalnya gini, ketika dia si pelarutnya itu mengalami evaporasi, maka zat yang ada di permukaannya dia konsentrasinya lebih tinggi. Jadi konsentrasi zat di permukaan lebih tinggi dibandingkan bagian dalam. Ini konsentrasi rendah. Hasil akhirnya adalah zat ini akan berdifusi ke bagian dalam. Zat pelarutnya keluar. Jadi akan ada terjadi konveksi di sini. Ya. Zatnya itu akan berputar di sini. Berputar. Nah, itulah kenapa pada saat terjadi perubahan evaporasi, kemudian reaksi kimia, konveksi zat gitu ya, maka akan terbentuk sel atau permukaan di dinding. Ya, permukaan di dinding. Yang dia akan membentuk cangkang gitu ya. Atau misalnya kalau misalnya proses evaporasinya pelan, dia akan menjadi padatan yang keras. Dalam artiannya semuanya padatan. Tapi juga umumnya membentuk cangkang. Nah, proses evaporasi ini atau proses terbentukan partikel pada saat spray pirolisis atau ya, flame spray pirolisis, dia hasilnya adalah kita bisa membuat bentuk-bentuk yang unik, misalnya adalah bola cangkang atau bola padatan, atau misalnya bentuk yang lain, misalnya crumple. Crumple itu adalah di mana proses evaporasi ini lebih cepat dibandingkan proses pembentukan cangkang, atau kebalikannya. Ya, gitu. Sehingga bentuknya si cangkang ini tidak lagi sempurna, tetapi dia seperti bola yang kempes gitu. Jadi seperti crumple, apalah istilahnya ya. Sehingga bolanya tidak berbentuk sempurna gitu ya. Walaupun ini unik misalnya gitu, sehingga kenapa unik? Di mana celah-celahnya itu bisa mengabsorpsi misalnya zat dari lain, misalnya adalah kita inginkan dia adalah karbon misalnya. Misalnya karbon, maka dia akan bisa mengabsorpsi zat-zat yang lain sehingga dapat dimanfaatkan sebagai absorban gitu, atau yang lainnya. Absorber. Nah, itu secara umum spraying ya. Bisa dipanaskan oleh api, bisa juga misalnya menggunakan tubular heating. Jadi si droplet panas, misalnya ini suhu tinggi, jadi dipanaskan pada suhu tinggi di dalam ruangan ya. Jadi ini adalah disebutnya spray pirolisis gitu ya. Atau misalnya si droplet itu disemprotkan pada permukaan yang dipanaskan. Ya, misalnya T-nya tinggi sekitar 300 sampai 400 derajat Celcius gitu ya. Sehingga ketika si partikel ini si droplet ini menempel pada permukaan itu akan transfer panas dan membentuk terjadi evaporasi dan membentuk partikel-partikel nano yang menjadi thin film. Jadi thin filmnya atau lapisan tipis itu dibentuk dari nanopartikel gitu ya. Itu jadi di sini nanti akan terbentuk di atas substrat gitu ya. Itu akan membentuk lapisan film. Nah,
Selain itu juga ada proses sol-gel, ya. Dia bottom up itu adalah salah satunya adalah metode proses sol-gel, ya. Sebenarnya proses sol-gel itu adalah reaksi kimia sama seperti biasa, ya. Gitu. Misalnya, ya. Jadi dicampurkan antara metal organik dengan air, misalnya gitu, ya. Kemudian direaksikan lagi dengan yang lain sehingga dia terbentuk oksidanya, misalnya ini prekursor A, ini prekursor B, gitu, ya. Di pelarut yang ditambahin dengan gel, ya. Pelarut yang ditambahkan gel, ya. Pelarut yang ditambahkan gel, sehingga nanti reaksi antara A dengan B dia akan membentuk metal oksida, ya, membentuk metal oksida, gitu. Ini metal oksida. Ketika terbentuk metal oksida, maka yang terjadi adalah partikel-partikel pada metal oksida ini. Jadi ini misalnya terbentuk nukleasi metal oksida M2OZ. Dia akan tertutupi atau terselubungi oleh gel, ya, atau ini apa istilahnya, surfaktan. Sehingga partikel ini, ya, surfaktan, sehingga partikel metal, bukan metal oksida, ya, metal hidroksida, MOH, ya, MOHZ, metal hidroksida sebenarnya, bukan metal oksida. Metal hidroksida tertutupi oleh surfaktan atau gel di dalam liquid. Jadi partikel yang lain juga tertutup. MOHZ ini akan tertutup oleh surfaktan, ya, atau gel, dan sehingga tidak terbentuk partikel besar. Jadi intinya misalnya metal oksida hidroksidanya tidak saling bertumbukan dan membentuk partikel besar. Ya, setelah itu disaring. Setelah itu disaring, itu partikel metal hidroksidanya disaring. Jadi liquidnya dibuang atau retentate, gitu, ya. Liquidnya dibuang. Nah, setelah itu partikel ini dipanaskan, ya, dipanaskan pada suhu tinggi untuk membuang surfaktan atau gelnya. Ya, intinya adalah ada dekomposisi, tapi dekomposisinya adalah dekomposisi surfaktan atau gel, ya. Jadi terbakar lah gelnya. Sekaligus juga yang tadinya metal hidroksida, ya, itu berubah menjadi metal oksida, metal 2Z, gitu, ya, metal oksida. Sehingga kita dapatkan partikel-partikel metal oksida yang berukuran nano, gitu, ya. Walaupun proses pemanasan ini harus diatur sedemikian rupa sehingga partikel-partikel tidak saling meleleh dan membentuk partikel besar, ya. Biasanya reaksinya itu reaksi pada suhu tinggi tapi proses yang cepat, atau suhu di mana batas antara proses dekomposisi hidrokarbon. Dekomposisi hidrokarbon maksudnya adalah gel atau surfaktan, ya. Suhu batasnya, jadi mendekati batas suhu dekomposisi surfaktannya, tetapi tidak menyebabkan si partikel-partikel ini meleleh, ya. Kalau meleleh kan artinya si permukaannya akan menempel, ya, dan membentuk partikel besar. Tetapi juga kadang nanti di proses yang top down yang sudah meleleh itu tetap bisa
dipisahkan dengan cara ya digerus atau dengan cara yang lainnya. Ya. Prosesnya rada panjang sebenarnya secara kimiawi, tapi umumnya seperti itu. Mau menggunakan surfaktan atau menggunakan koksai dan yang lain-lain gitu ya. Atau menggunakan proses kimiawi biasa misalnya bisa. Atau hal yang lain, misalnya dia sudah membentuk, kita sudah memiliki nanopartikel gitu ya. Nanopartikel itu kita masukkan gitu ya, NPS, nanopartikel kita masukkan atau didispersikan ke dalam liquid gitu ya, atau gel, atau misalnya pelarut yang lain, bukan pelarut ya, pendispersan ya sebenarnya. Kemudian gel ini kita lapiskan ke substrat ya, kita lapiskan, jadi ada partikel-partikel menumpuk misalnya gitu ya. Nah, ketika dia sudah menumpuk, dikeringkan ya, intinya adalah dilapiskan dulu. Mau pakai misalnya blade printing atau apalah istilahnya, pakai apa ya pakai Dr. blade printing ya, intinya adalah pakai silet gitu, dirapikan gitu di atas permukaan, pakai kuas atau seperti itulah. Kemudian atau disemprotkan, di spray bisa, kemudian juga di spin coating bisa, dan yang lain-lain misalnya. Kemudian setelah itu dikeringkan atau didekomposisi, pelarutnya, pelarut atau pendispersannya sehingga hilang gitu ya, sehingga nanti ketika sudah selesai maka kita akan dapatkan nanostruktur yang shape assembly, yang dia sudah tersusun rapi pada permukaan substrat ya. Biasanya ini untuk aplikasi-aplikasi chip atau yang lainnya ya. Art ya, ini adalah self assembly. Nah, bisa juga suhunya dipanaskan lebih lanjut, jadi T-nya pengeringan biasa atau kemudian dipanaskan lagi gitu, T-nya ditambah sehingga dia meleleh dan membentuk rantai atau bahkan sampai dia menjadi thin film gitu ya. Jadi lapisan yang thin film karena suhu dipanaskan sehingga partikel-partikel saling meleleh dan membentuk thin film gitu ya. Nah, ini bisa ini adalah rangkaian partikel, jadi particle chain misalnya. Kalau yang ini adalah thin film gitu ya. Ini misalnya apa yang telah dilakukan beberapa kampus India misalnya itu ya. Dia membentuk nanotube, kemudian nanopartikel, kemudian juga ini adalah nanopartikel gitu ya. Cukup menarik. Oke, ini adalah physical shape assembly misalnya gitu ya. Chemical shape assembly misalnya menggunakan campuran kimia untuk mengatur posisi dan seterusnya. Oke. Nah, untuk top down seperti kita sudah pelajari sebelumnya, ada pencampuran alloy menggunakan secara mekanik gitu ya, di mana beberapa alloy dicampurkan kemudian diekstruksi, kemudian juga molecular milling, misal ball milling, energi tinggi, high energy milling, HEM gitu ya. Tetapi dengan pencampuran beberapa bahan yang ini sehingga terbentuk nanostruktur ya, nanostruktur, dan ini bisa bahkan beberapa penelitian Pak Taufikur Rahman dari LIPI itu beliau berhasil menemukan
bentuk-bentuk yang unik, bukan hanya partikel ya, bahkan sampai nanowire dan seterusnya. Oke, ini adalah pakai pressing, misalnya ECAP. ECAP itu dia intinya adalah menggunakan perangkat dalam artiannya si bahan, si sampel itu dicetak supaya dia membentuk orientasi partikel yang berbeda, di mana sampelnya ini sendiri bisa jadi dalam bentuk serbuk nanopartikel, tapi ketika sudah keluar dia jadi padatan yang keras gitu ya. Dalam artiannya dia dipres. Jadi high pressure tension misalnya gitu. Di roll. Jadi partikelnya itu diekstruksi sampai dia di roll tapi diekstruksi juga, sehingga yang keluar adalah partikel padatan, biasanya untuk logam ya. Di laboratorium kita sudah bisa melakukan penelitian tentang high energy milling ya. Jadi intinya adalah ada tabung berisi alumina, batu-batuan yang keras, dan bahan. Ketika dia diputar ya, maka batu-batu alumina ini akan menumbuk bahan prekursor ini, sehingga yang ukurannya tadinya besar ketika ditumbuk oleh gaya dari tumbukan dari alumina ini, si partikel akan pecah-pecah dan terus membentuk partikel besar. Tetapi beberapa kondisi menjelaskan bahwa ketika ukuran ya R makin kecil, yang terjadi adalah makin sulit. Jadi intinya adalah ketika partikelnya makin kecil, diberi gaya tumbukan, bukannya lagi menjadi belah, partikel tidak lagi menjadi terbelah dua, terbelah atau tidak terpisahkan, tetapi justru karena permukaannya amorphous. Ya, kenapa? Karena atom-atomnya acak gitu ya, bukan lagi kristal, jadi dia terdeformasi. Sehingga apa? Sehingga bentuknya bisa berubah menjadi bentuk yang bisa berbentuk elips, bahkan wire gitu ya. Yang tadinya adalah bulatan kecil itu menjadi wire dan yang lain-lain. Ini cukup menarik bahwa dengan perangkat yang sama kita akan mendapatkan istilahnya adalah hasil yang berbeda dibandingkan dengan metode-metode yang lain gitu ya. Walaupun kelemahannya adalah proses sintesis yang lama, kemudian juga ya dalam tanda kutip ketidakpastian yang cukup tinggi. Ada istilah nanolitografi dan seterusnya, mungkin kita bisa pelajari nanti. Ini sebenarnya sudah dijelaskan minggu-minggu sebelumnya, ini berkaitan dengan proses maxing ya. Bagaimana seperti inilah, seperti nyablon gitu ya. Oke. Nah, dan juga AFM, shockwave dan seterusnya. Tapi itu skema lain yang Bapak sendiri belum pernah melakukan penelitian itu ya. Spark plasma sintering misalnya bisa, ini yang akan kita kembangkan di laboratorium. Oke. Tapi Bapak belum bisa jelaskan bagian itu karena belum pernah menggunakan atau dalam artiannya penelitian tentang hal tersebut. Oke, sekian kuliah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.